Halo, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan hasil learning estimasi dataset 8 menggunakan RStudio dengan judul Hubungan Program Kerja dan Pendapatan Pekerja di Kawasan Perkotaan Indonesia. Dari kelompok 8 dengan anggota Perkenalkan, saya Indira Nadia Ulia dengan NIM akhir 082. Saya Zelika Karela dengan NIM akhir 134. Saya Naur Avianti dengan NIM akhir 180. saya Mutia Kamila dengan NIM akhir 228. Saya Nadira Maharani dengan NIM akhir 233. Oke, baik. Langkah pertama, sebelum kami melakukan running data RStudio kami, di sini hal pertama yang harus kami lakukan adalah untuk menentukan lokasi working directory kami menggunakan perintah set working directory. Lalu, setelah itu, untuk memanggil working directory kami, maka kami menggunakan get working directory. Kemudian terakhir adalah dengan directory untuk menampilkan daftar file yang ada di dalam folder. Oke, selanjutnya untuk memanggil paket-paket yang sudah terinstall, kami menggunakan library. Oke, setelah itu kami akan membaca data penelitian kami dari file Excel dengan perintah read Excel. Oke, selanjutnya setelah data berhasil dibaca, kami simpan data dalam objek bernama dataset kota. Selanjutnya kami mengubah data tadi menjadi data frame. Setelah tersimpan menjadi data frame, kami akan menjalankan beberapa perintah eksplorasi dasar. Yang pertama adalah dimension. Setelah menggunakan dimension, kami dapat mengetahui unit observasi dan juga jumlah variabel yang ada di dataset kami. Setelah itu, untuk mengecek struktur data, kami menggunakan structure. Setelah itu, untuk mengecek observasi pertama dan terakhir, kami menggunakan head dan tail. Oke, seperti yang tadi sudah kita lihat dari structure, terdapat salah satu variabel yang ternyata teridentifikasi bukan numerik. Oleh karena itu, kita harus mengubah variabel tersebut menjadi numerik. Untuk mengubah variabel tersebut menjadi numerik, kami menggunakan sNumeric. Setelah berhasil terubah, untuk mengonfirmasi apakah variabel tersebut dapat terubah, sudah terubah, kami menggunakan structure. Oke. Setelah terkonfirmasi bahwa variabel tersebut sudah terubah menjadi numerik, kami akan mengubah variabel income kami ke dalam bentuk logaritma menggunakan komen logaritma yang nantinya ditambah 1 dikali 10 pangkat minus 17. Kami mengubah atau mentransformasi logaritma income kami menjadi logaritma dengan alasan karena variansi income kami besar. Baik, yang selanjutnya di bagian statistik deskriptif, kami memilih variabel seperti income, prakerja, gender, eduk, marital, usia, dan juga work status. Untuk dianalisis, lalu kami melihat ringkasan datanya memakai summary dan juga describe untuk melihat rata-rata, sebaran, dan juga karakteristik responden. Lalu kami juga menguji korelasi untuk melihat apakah ada hubungan antar variabel atau tidaknya. Selanjutnya kami juga membuat histogram untuk melihat sebaran data dari masing-masing variabel seperti pendidikan, usia, gender, experience, dan juga marital dan work status. Tapi saat dijalankan, grafiknya tidak langsung muncul karena jumlah datanya yang cukup besar, yaitu sekitar 300.000 observasi, sehingga prosesnya memerlukan waktu yang lama. Jadi, di sini kami hanya menunjukkan codingnya saja. Lalu, kami juga membuat scatter plot untuk melihat hubungan antara pendapatan dengan variabel lain. Sama variabel seperti pendidikan, pengalaman, usia, dan juga work status. Lalu, sama seperti histogram, scatter plot juga membutuhkan waktu yang lama untuk dijalankan karena jumlah datanya yang besar. Dan tujuannya juga tetap sama untuk melihat apakah ada pola hubungan antara pendapatan dan variabel-variabel tersebut. Dan selanjutnya, kami juga membuat box plot untuk melihat
persebaran nilai dari setiap variabel, terutama pendapatannya. Jadi melalui box plot ini, kami bisa melihat apakah ada data yang menyimpang atau bisa dibilang outlier. Dan gimana perbandingan median dan juga rentang data antar kelompok. Lagi-lagi karena jumlah data kami cukup besar, sekitar 300.000 observasi, jadi prosesnya juga memakan waktu yang lama. Alhasil visualisasinya juga nggak ditampilkan langsung. Jadi box plot ini bisa membantu memahami variasi data dan juga potensi perbedaan antar kelompoknya. Selanjutnya, kami akan melakukan uji regresi, di mana jenis data yang kami miliki adalah pooled cross-section. Data pooled cross-section ini menekankan pada dua periode yang berbeda dan individu yang berbeda pula. Maka dari itu, kami memasukkan variabel year pada model kami. Langkah yang pertama adalah menguji regresi adalah memilih variabel. Variabel yang kami gunakan adalah income, prakerja, eduk, gender, usia, marital, work status, dan Y. Lalu, kami perlu mengubah variabel year menjadi dummy untuk mengontrol pengaruh perbedaan kondisi antar tahun, di mana dummy 1 jika tahun 2023 dan dummy 0 jika tahun 2021. Lalu selanjutnya, kami mengestimasi hasil regresi model linear. Variabel dependen kami adalah income dan variabel independen kami adalah prakerja dengan 6 variabel kontrol. Untuk melihat hasil estimasinya, perlu menggunakan summary. Untuk melihat hasil yang lebih detail dan rapi, kami menggunakan package Stargazer. Baik, untuk memastikan model regresi memenuhi kriteria BLUE atau Bayes Linear Unbiased Estimator sesuai dengan asumsi Gauss-Markov, kami melakukan serangkaian uji asumsi yang mencakup multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan juga normalitas. Untuk yang pertama, uji multikolinearitas menggunakan nilai VIF atau Variance Inflation Factor. Hasilnya bisa dilihat menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF di bawah 10, yaitu berkisar antara 1,02 hingga 1,4, yang berarti tidak ada indikasi multikolinearitas sempurna dalam model, sehingga antar variabel tidak saling berkorelasi kuat. Selanjutnya, dilakukan Bruch-Pagan test atau BP test untuk mendeteksi heteroskedastisitas. Bisa kita lihat bahwa nilai BP-nya adalah 1208,3, di mana p-value kami adalah 0,05, dan juga dilihat di situ p-value-nya kurang dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa kami menolak H0, yang berarti terdapat indikasi heteroskedastisitas dalam model. Karena asumsi homos tadi dilanggar, maka kami mengatasinya menggunakan uji robust standar error. Setelah dilakukan uji robust itu, kita bisa melihat hasilnya melalui paket Stargazer. Nah, di situ ada paket sebelum dirobas dan sesudah dirobas. Setelah kita lakukan uji robas, hasilnya kita bisa lihat bahwa koefisien setiap variabel itu tetap sebelum dan sesudah dirobas, tapi bisa kita lihat di dalam kurung itu adalah standar error-nya, itu sebelum dan juga sesudah, itu standar error-nya berubah. Kemudian kami melakukan uji normalitas. Oke, hasil uji ini error karena maksimal data yang data observasinya bisa ditampung itu hanya sebesar 5.000, sedangkan data yang kami uji itu lebih dari 300.000 observer, sehingga kita tidak bisa melakukan uji normalitas. Baik, selanjutnya kami akan melakukan uji difference indifference atau DID yang dengan tujuan untuk mengestimasi perubahan variabel prakerja dari tahun 2021 ke 2023 antara kelompok yang mendapatkan perlakuan program kartu prakerja dan yang tidak mendapatkan perlakuan program kartu prakerja. Maka dari itu, hal ini menyambung kepada langkah pertama, yakni kita akan memilih variabel lagi, namun dalam model DID, kita harus membuat variabel interaksi, yakni tahun dummy dan prakerja dummy. Setelah di running, kami akan menguji Gauss-Markov. Yang pertama ada multikolinearitas,
dengan coding VIF dan hasilnya VIF berada di bawah 10. Berarti mengindikasikan bahwa multikoliniaritas sempurna, tidak ada indikasi multikoliniaritas sempurna, mohon maaf, sehingga variabel tidak saling berkorelasi dengan kuat. Variabel year dan prakerja memiliki VIF yang cukup tinggi dikarenakan mereka berinteraksi, merupakan variabel interaksi. Baik, selanjutnya ada di uji homoskestisitas dengan BP test yang mendapati bahwa p-value model DID lebih kecil dibandingkan 0,05 sehingga kami menolak H0 yang terindikasi heteros. Maka dari itu, kami melakukan rebus standar error dan lagi-lagi jika dibandingkan dengan sebelum yang direbus, hasil koefisiennya tetap, namun standar errornya berubah. Dan yang terakhir, uji grafik. Kami membuat grafik DID dengan coding sebagai berikut. Namun, kita harus mendownload terlebih dahulu package dengan kode ggplot2 terlebih dahulu agar dapat merunning coding berikut. Namun saat dijalankan, grafik membutuhkan waktu yang cukup lama untuk muncul. Jadi di sini kami hanya menunjukkan codingnya saja dan dengan gambar yang akan kami tampilkan sebagai berikut. Baik, sekian yang dapat kami sajikan dari dataset 8 di Art Studio. Kami dari kelompok 8, mohon maaf dan terima kasih.